Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi bersama gua Andri Januar. Guys, gimana tadi? Itu sangat-sangat hancur kan? Permainan yang sangat-sangat tidak baik gitu. Ya, karena gua sudah pensiun dari tahun 2008. Dan waktu itu gua sempat juga menghasilkan dua buah album, tapi itu tidak dirilis, jadi album non-rilis gitu ya. Dikarenakan genre gue adalah instrumental, dan gue waktu itu sangat sadar bahwa di Indonesia ini agak sulit menerima hal-hal yang di luar pada umumnya gitu. Karena kita ketahui di Indonesia ini musiknya seragam, ketika keluar pop ya pop semua, ketika keluar rock and roll rata-rata rock and roll semua, ketika keluar dangdut rata-rata dangdut semua. Dan tidak ada tempat bagi genre musik instrumental gitu maksudnya. Oke, pertanyaannya yang banyak gua dapat adalah kenapa harus pensiun dari dunia gitar pada tahun 2008? Karena gua ingin menjadi sound engineer gitu. Jadi kalau misalnya jadi gitaris kan basicnya itu kita harus mengurusi gitar, sound dan efeknya gitu ya, dan macam-macam sebagainya gitu, dan modulasi dan lain sebagainya. Tapi gue di situ memilih tantangan yang lebih berat, yaitu menjadi sound engineer. Karena di sound engineer itu gue bisa lebih melebarkan sayap untuk pengetahuan gue, yaitu dengan mengurus vokal, mengurus bass, mengurus drum, mengurus gitar, mengurus keyboard dan lain sebagainya. Jadi di situ ada banyak macam yang harus diurusin, ada banyak macam yang harus dipelajari, dan banyak macam juga part-part yang harus kita ketahui gitu. Jadi di situ sebagai tantangan buat gue, akhirnya gue memutuskan menjadi sound engineer. Dan pertanyaan kedua, mungkin kenapa emang nggak bisa gitaris menjadi sound engineer? Jawabannya bisa, tapi gue memilih menjadi sound engineer pure karena kalau gue masih menjadi gitaris, itu biasanya menjadi idealis gitu. Karena seperti kita ketahui, sound engineer itu kan mengurusi semuanya. Nah, kalau gue masih menjadi gitaris, biasanya tuh kalau misalnya lagi ngurusin musik, itu karena gue masih jadi gitaris, kadang-kadang gitarnya suka lebih gue urusin gitu. Dan itu merasa nggak adil banget gitu. Kadang bisa tidak balance antara gitar lebih besar jadinya, dan lain sebagainya, banyak macamnya gitu. Jadi gue memikirkan untuk gue mendingan profesional aja. Apa aja kerja sound engineer sih? Sound engineer itu mungkin lebih tepatnya gini ya, mungkin bisa dari sisi recording, bisa dari sisi editing audio, bisa dari sisi mixing audio dan mastering audio, dan itu semua bisa menjadi satu paket sound engineering gitu. Dan juga kalau misalnya untuk membuat lagu, itu beda lagi, itu namanya musik arranger, musik arrangement gitu. Dan ketika itu berjalan, gue ingin mencari pengetahuan lagi gitu di dunia multimedia engineering. Di dunia multimedia engineering itu sangat-sangat lebih menantang guys, karena kita berhadapan dengan audio dan visual gitu. Dan di situ gue mulai belajar untuk editing video, untuk desain grafis, dan untuk membuat special effect gitu buat video dan lain sebagainya. Dan dari perjalanan itu semua, gue kemudian berkembang lagi menjadi musik producer dan director gitu untuk visualnya. Jadi di situ gue berpikir itu sangat beragam sekali gitu yang gue pelajari. Oke. Sampai situ aja dulu chit-chatnya. Kita akan langsung mengacu pada topik utama. Sedap sekali. Oke, jadi di sini ada Alipers. Lumayan banyak juga, ada beberapa lah gitu. Dia request tentang senam otaknya Mas Alip. Gue agak bingung sih waktu bacanya di kolom komentar. Senam otak kayaknya menarik nih. Oke, gue cari. Dan ternyata wah, ini sangat menarik untuk dijadikan konten. Cuman gue lihat ya, seperti kalian lihat ini. Nih, hanya 1 menit lewat 1 detik. Bayangin aja. Pendek banget gitu. Gue mikir kalau bikin konten sependek itu bisa nggak ya? Oke, kita akan langsung saja, atau karena ini nggak bisa kita ulas sedikit ya, seperti viewernya berapa, terusnya
apa namanya, dirilis tahun berapa, like-nya berapa, dislike-nya berapa, seperti biasa kayak gitu. Mungkin kita akan mengulas sedikit aja nih untuk background-nya. Ya, ini sekitar tahun 2018 sampai 2019 masih beginilah Mas Alip. Pertanyaannya, kok gue tahu? Iya, karena gue udah berbelasan atau puluhan kali gue mereaksi Mas Alip gitu. Dan itu waktunya nggak dari awal sampai sekarang, tapi waktunya acak-acakan. Ya, tergantung requestan juga sih. Oke, kita lihat di sini masih ada tambahan dan abjad ya. Dan juga di sini Mas Alip untuk menahan gitarnya pakai guling dong. Dan di sini ada asbak legendary banget ini. Asbak pakai kaleng bekas. Entah kenapa gue suka banget ngelihat kayak gini, karena ya kalau gue nongkrong juga kayak begitulah, apa adanya. Ya asbak karena kita nongkrong bareng-bareng, ya asbak lebih gede lebih bagus. Jadi nggak kemana-mana dan tampungannya itu lebih besar, kan itu lebih enak. Ya kan kalau buat orang nongkrong gitu. Oke, dan sepertinya itu aja. Tapi ya Mas Alip di sini memakai kapo ya, dan di sini Mas Alip memakai gitar chord. Oke, kita langsung aja ya guys, untuk langsung menyaksikan apakah ini sangat-sangat baik sekali untuk kita reaksi. Oke, langsung aja. Salah satu manfaat senam otak adalah mencegah pikun dini. Oke, oke. Oke Mas Alip, benar, gue setuju. Oke guys, kita udah menyaksikannya dan gokil banget. Parah guys. Dan ini bukan hal yang main-main ya. Ini bukan hal yang sederhana. Ini tuh sulit banget guys. Coba kita ulas sedikit dari cara bermain gitarnya. Mas Alip memakai advance harmonic. Oke, mungkin ada yang bertanya, advance harmonic itu apa sih? Kok nggak ada di bahasa gitaris? Ya emang nggak ada, karena gua menggunakan bahasa advance harmonic itu untuk global. Jadi siapapun bisa mencernanya gitu. Dari itu yang nggak ngerti musik, dari itu cuman penikmat musik, dari itu yang ngerti musik, bahkan ya gitaris gitu ya. Intinya. Jadi gua menggunakan bahasa itu supaya semuanya mengerti gitu. Padahal kalau lebih detail lagi, advance harmonic itu yang gue maksud adalah artificial harmonic, dan juga ada false harmonic dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ semoga kalian paham maksud gue. Dan kita lanjut. Di situ menggunakan lagu Tayo Little Bass ya. Hai Tayo ya, yang itulah. Kenapa gue tahu ya, karena anak gue suka banget sama film-film Tayo gitu, yang kartun-kartun bis itu, bis kecil. Kenapa lagunya itu ya? Gue bingung. Dan lagunya itu sederhana sebenarnya, tapi dibikin ngejelimet sendiri sama Mas Alip dengan advance harmonic atau artificial harmonic itu. Oke, gue perlu sedikit ngulas juga gitu. Banyak gitaris yang emang kemungkinan melakukan hal ini gitu, bukan Mas Alip juga, bukan Mas Alip aja gitu maksudnya. Tapi mungkin nggak diekspos gitu, nggak ditunjukkan. Misalnya ada gitaris yang banyak memakai neck gitar. Kalau di Indonesia seperti Balawan. Nah, Balawan ini adalah legenda gitu, legenda dari Bali. Kemudian kalau di Indonesia ada lagi namanya Mas Puguh Kribo. Nah itu kebetulan temen gua. Mas Puguh itu dia baru-baru muncul sekitar tahun
kalau nggak salah 2010 atau 2011 gitu. Jadi gue berteman di Facebook. Mas Pugu pernah nelpon gue minta apa ya, support dari gue. Tentu aja gue support gitu, karena gitaris-gitaris yang unik seperti itu emang harus disupport. Jadi Mas Pugu itu keunikannya adalah pada saat itu dia menggunakan dua neck, yang kanan dan kiri. Kalau di Indonesia itu sangat jarang. Kemudian dia berkembang dengan 4 neck. Dan kalau untuk di luar negeri, di situ ada Michelangelo Batio. Dan Michelangelo Batio itu lebih senior lagi karena udah berumur juga, dan dia juga yang mempopulerkan banyak neck pada gitar gitu. Michelangelo Batio itu ya 6 neck yang gue lihat. Dan Mas Pugu Kribo itu dia mungkin influence-nya adalah Michelangelo Batio karena cara mainnya sama. Kebanyakan orang seperti itu kelihatannya sederhana, tapi basicnya shredder semua. Speednya luar biasa cepat sekali gitu, dan temponya juga sangat-sangat cepat. Biasanya seperti itulah emang. Balawan juga speednya sangat cepat sekali guys, arpeggio-nya sangat cepat sekali, temponya sangat cepat gitu. Oke, sepertinya terlalu panjang nih, belum ulasan yang kedua, dan kemungkinan besar kita tidak mengulasnya karena udah terlalu gokil sih. Atau boleh kita putar sekali lagi guys. Oke, kita coba putar sekali lagi. Oke, kita lihat Mas Alip. Oh, Mas Alip belum main Rubik. Jadi main Rubiknya sekitar 17 detik dia baru mau ngambil, terus selesai di sekitar 47 dong. 17 ke 47 berarti sekitar hanya 17 detik sudah berhasil menyelesaikan Rubik's. Oh my god, kagak nyampe 20 detik acan ya. Oke, gua dari ulang lagi. Parah guys, mainnya begini guys. Si abang ya bener-bener lagi show off. Keren. Inilah dia Mas Alip ya, ternyata bener-bener unik banget, gitaris yang sangat jenius. Ulang lagi ya. Mas, sampean bisa aja ya. Tak dulu. Teng. Itu kan cepet banget. Dan dilakukan oleh artificial harmonic. Itu gak gampang guys. Oh my god. Ya seperti yang kita tahu, emang keahlian Mas Alip itu di artificial harmonic gitu. Mau pelan, mau cepet, udah perfect banget suara yang dihasilkan. Dan ini coba dibayangin pakai Rubik's guys. Oh my god. Oh my god. Sebenarnya Mas Alip aduh, udah kayak alien ya kalau gue lihat. Udah kayak bukan dari dunia sini jadinya kalau begini caranya nih. Oke, gue ulas sedikit lagi ya tentang Balawan, terusnya Pugu Kribo, terusnya Michelangelo Batio. Mungkin gue nggak pernah lihat mereka main gitar kayak gitu, tapi megang Rubik's gitu. Kalau Balawan main gitar biasa begitu kan. Angelo Batio begitu, ya sama kayak Mas Pugu. Tapi gue belum pernah lihat mereka show off begitu mainnya. Belum pernah guys. Cuman ini doang nih, makhluk satu nih. Gila, parah sih. Aduh,
Ngilu ngelihatnya guys, beneran ngilu. Sepertinya sampai di situ dulu buat kalian para Alipers Indonesia. Gue mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mendukung sangat penuh kepada Mas Alip Bata. Kalian mendukung 100% dan itu luar biasa sekali. Dan sedikitnya dari kalian sudah mendukung channel ini. Gue terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalian untuk subscribe Mas Alip dan juga like videonya dan juga bunyikan loncengnya. Oke, untuk channel ini kalian juga ya, jangan lupa like, jangan lupa kalian komen, jangan lupa kalian untuk share atau bagikan. Jangan lupa juga, yang paling penting kalian subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Oke, sepertinya itu aja dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.